wa asya dzalika minal umuri syani'ah wa asbah dzalik, dan hal-hal yang semacam itu, ini semuanya adalah yang terjadi di tengah masyarakat. Sampai lihat di Indonesia ini, sampai lihat di negara-negara Islam itu, yang meninggalkan sholat banyak, yang nggak mau zakat banyak, betul, yang nyari kesalahan orang lain, mau dari ulama ataupun bukan ulama, wis alim sik ndelek kesalahan wong, ya akeh, ngomongkan kesalahannya orang juga banyak, ya, kekurangan tetangga, kekurangan ini, terus. Jadi yang dianggap sempurna hanya dirinya sendiri. Dan juga ngurangi timbangan, sudah hadits wal haraj, ngurangi timbangan, ngurangi apa ya, kalau kurangan timbangan badan enak, bisa semangat ya. Tapi ini timbangan punyanya orang lain. Nabi SAW keliling di pasar, ya, keliling pasar, masukkan tangannya suatu saat habis hujan semalam, di situ ada orang jualan apa namanya, jualan tepung. Nabi masukkan tangannya, seret. Lu apa ini? Kok basah dalamnya? Iya, Nabi kena hujan. Lu man ghasyana falaysa minna. Yang nipu kalangan kami maka bukan dari golongan dari golongan kami. Makanya orang dulu itu mereka kalau jualan menampakkan yang cacat daripada yang sempurna. Yang cacat ditaruh atas. Barang yang nggak bagus taruh atas dulu. Orang, wah bodoh kamu, kenapa barang yang cacat kamu taruh di atas? Iya, supaya orang tahu kalau saya ini jujur. Ya, barang ini jangan dipilih, yang ini golongan bagus, yang ini, ya ini pilih yang mana. Kalau yang beli yang ini bisa potongan harga, kalau pilih yang ini harganya juga. Yang jelas dong kita ini jadi makhluknya Allah. Jangan ngasih produk yang cacat. Baik itu nanti dalam pembangunan, baik itu di dalam konstruksi, baik itu di dalam hal apapun, jangan. Saya misalkan yang ngurusi aspal itu apa namanya? Ngurusi enggak, maksudnya yang ngetuai untuk apa, pembangunan jalan di aspal itu apa namanya? Kalau bangunan kan mandor, kalau ini apa namanya? Mandor juga. Ya sudah, apa duitnya berapa? Duitnya sekian, cukup nggak? Nggak cukup, ya minta lebih. Oh nggak usah, kalin aja, hati-hati. Setiap yang kecelakaan, setiap yang rusak mobilnya, setiap yang ini, inti mas'ul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngurangi bahan, mestinya dikasih bahan yang bagus, dibelikan sama dia bahan yang jelek. Ini termasuk ghish, banyak sekali. Bikin jembatannya nggak bagus, bahannya dikurangi, dipilihkan yang kurang bagus, yang ini bisa menyebabkan orang pelakunya su'ul khotimah, yang suka nyari aibnya orang lain, yang nggak sholat, yang nggak zakat, yang ngurangi timbangan, atau yang ngurangi apapun pokoknya yang mestinya milik hak umum, kemudian dia kurangi, sudah bisa mengakibatkan apa? Su'ul khotimah. Saya tidak ngurangi timbangan makanan, Bib. Sampai timbangan itu macam-macam, ada timbangan barang, ada timbangan besi. Ya, saya mau beli besi tua, berapa? Panjangnya sekian, ukurannya sekian, beratnya berapa? Sekian. Apa yang ada di dalam besi itu? Besi padat ataukah pasir ataukah bahan apa? Kadang diseni apa begitu biar nampak padat. Mau akal-akalan ikan tobo, hati-hati, bisa su'ul khotimah. Ya, ini nanti dipotong dulu, habis dipotong ya sama, mereka semuanya juga tahu nggak tahu, tetap urusannya bukan sekedar sesama manusia, urusannya terakhir sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita mengaburkan urusan agama sama urusan duniawi, juga ngingkari adanya orang-orang yang dekat dengan Allah, adanya para wali Allah, tanpa dasar yang jelas kita ingkari mereka. Seperti yang saya terangkan tadi, yaitu tatkala apa? Tatkala kita menganggap bahwasanya Allah tidak bisa mengistimewakan makhluknya. Batu gunung
Sampai pernah ke Padang Pasir nggak? Padang Pasir, bukit-bukit merah itu, bukit-bukit merah. Itu kelihatannya dari luar keras, tapi begitu nanti sampean bor, sampean masukkan lagi di alatnya, nampak kayak kaca di dalamnya. Ada batu akik, itu nek singgone akik. Ada nanti timbul baru batu safir, batu zamrud, batu ini. Siapa yang mengistimewakan? Itu bukan nampak di luar, itu nampaknya di dalam. Ditutupi oleh batu-batu yang keras. Batu luar sama batu safir, kalau sampai jual lebih laku yang mana? Safir. Safir itu ini sekian kret, 2 kret, 3 kret, 10 kret. Berapa? 10 kret itu berapa biasanya? 100 juta katakannya. Ada cacat sedikit atau ada retak sedikit, kurang, bisa kurang sampai 10 juta. Oh, ini nggak ada cacatnya, nggak ada, istilahnya nggak ada retaknya, tapi di dalamnya itu kayak ada jamur. Jadi kayak ada cacat tapi di dalam. Itu yang ngerti orang batu. Jadi dilihat dari luar nggak kelihatan, tapi begitu dikeker, oh ini ada tes, ada tesnya katanya orang. Kalau orang batu dibilang ada tesnya, ini ada tesnya. Oh, tes itu nggak ngerti, pokoknya kayak ada semacam jamur yang jadi kurang gilap, kurang sempurna kilauannya di dalam, kurang itu harganya, jatuh itu nilainya. Itu dalam hal batu kita percaya. Kenapa kepada para makhluknya Allah kita tidak bisa berhusnudzon? Jadi kita berhusnudzon itu wajib. Kenapa kok ingkar kepada orang soleh itu bisa menyebabkan su'ul khotimah? Karena ujungnya kita su'udzon kepada sesama, seperti itu. Apalagi kalau orang yang bukan wali ngaku wali, ini tambah dia mendapatkan su'ul khotimah. Taib. Wa min akhwaf ma yukhaf minhu ala sahibihi su'ul khotimah al bid'ah fid din. Yang lebih rentan menjadikan orang su'ul khotimah adalah bid'ah fid din. Saya katakan bid'ah ini bukan sampean di dalam perkara fara', di dalam perkara cabang. Perkara cabang itu perkara yasin, tahlil, tawassul, itu nggak masuk. Itu bukan urusan akidah. Itu hukum. Ya apa, sunnah apa enggak, boleh apa enggak, itu aja. Tapi kalau yang berkaitan dengan akidah itu, ketika ada orang punya akidah mujassimah. Apa akidah mujassimah itu? Akidah mujassimah ini adalah akidah menyetarakan Allah dengan makhluknya. Madakno Allah ambil makhluk. Dia ambil dari zahiril hadis, dia ngambil dari letterleknya hadis. Ini sampai ada ungkapan begini, Allah itu sama kok kayak Adam, punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya ini, punya itu. Ini na'udzubillah, ini yang seperti ini bisa jadi su'ul khotimah. Biar ahli ibadah. Hah? Ya kalau dia meyakini hal itu dan dia belajar atas betul-betul keyakinan dan memastikan akan hal ini, bisa jadi kafir. Bisa jadi. Makanya masih dikatakan di sini masih ringan, dianggap sama orang-orang soleh ini, dianggap sama Imam Haddad masih rentan dengan su'ul khotimah. Mengatakan Allah di kursi, duduk di atas arsy, berarti menyetarakan Allah dengan makhluknya. Allah tinggi dengan zatnya, bukan kedudukannya. Allah tinggi dengan zatnya, meskipun dalilnya model apapun yang dipakai tetap nggak sama, tidak dengan pemahaman yang benar. Hati-hati. Jadi karena itu kudu kita ini, umat Islam ini sekarang ini cuman diobok-obok tentang permasalahan bukan akidah, permasalahan hukum dijadikan seperti permasalahan
akidah, aslinya bukan urusan akidah. Yasin, tahlil, tawassul, ziarah kubur, maulid, wis iku tok. Nanti nek bulan maulid ini garapannya, nek waktu Isra Mi'raj ini garapannya, nanti waktunya apa ini, bisa, sudah. Nanti mereka juga bikin peringatan kematian guru mereka si fulan yang kesekian. Apa gak bid'ah itu? Kalau misalkan itu didefinisikan sebagai bid'ah. Jadi munculnya kalimat bid'ah dari mereka ini hanya akal-akalan. Kalau mau jujur, akal-akalan. Hadis sudah dipelesetkan, sahahahu Albani. Siapa ini Albani? Gak bisa kita katakan kesohihan. Lawang pokoknya yang cocok dengan dia sahih. Yang enggak jadi. Jadi tidak bisa seperti ini. Paham ya? Seperti itu. Taib. Wa kadzalika izmaru syak fillah wa rasulih. Orang ragu akan adanya Allah, adanya Rasul. Tidak percaya Allah, tidak percaya Rasul. Ateis.